Harus kirim. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film yang berjudul Yakamos S245. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 7. Terlihat Arman yang terbangun dari pingsannya. Juga terlihat mereka yang baru saja menyelam. Di situ ada Umut yang masih berusaha membuka kode pribadi Tuan Elena Yilmaz. Di sana, seorang prajurit menanyakan apakah perjalanan menuju Svalbard, Norwegia masih berlaku. Yonka menjawab masih berlaku. Arman yang terbangun dari tidurnya menanyakan Divni kepada mereka berdua. Felix mengatakan bahwa mereka tidak cukup waktu untuk membawa Divni. Juga mencoba menenangkan Arman yang nampak sedih. Berpindah ke Umut yang masih mencoba membuka kode itu. Dan pada akhirnya kode itu berhasil dibuka. Isi tersebut adalah pesan dari pusat operasi NATO untuk Kapten Elena Yilmaz. Di situ Umut sedang menjelaskan. Dimulai sejak mereka diperintah NATO, bertemu Divni di kos, dan sampai teman mereka mati di kos. Setelah itu dia mengatakan dengan mengejutkan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah dikirim untuk latihan, melainkan untuk misi pencarian dan penyelamatan mereka, yaitu Arman beserta yang lain. Altan menanyakan bagaimana dia tahu. Umut mengatakan perintah NATO yang dia temukan di antara barang Komandan Erenai. Yonka sempat mengatakan bahwa ayahnya tidak seperti itu. Umut kembali menjawab bahwa Komandan Erenai adalah prajurit terhormat. Jadi dia lakukan apa yang prajurit terhormat akan lakukan. Di sisi lain, Arman terlihat pergi dengan penuh emosi untuk menemui Umut. Di situ ada Felix yang mencoba menghentikannya. Kembali ke tempat berkumpul, Umut yang bertanya-tanya untuk apa operasi rahasia ini dan siapa orang-orang ini juga mengatakan bahwa pemimpin timnya adalah Divni. 2 tahun lalu, dia jadi bagian dari misi rahasia NATO, alternatif untuk habitat bawah laut, dan seterusnya. Semua ada di sana, mungkin maksudnya ada di misi rahasia NATO. Umut kembali mengatakan bahwa NATO tahu bencana ini akan datang. Mereka menyelamatkan diri sendiri dan tak ada yang peduli soal Yakamos. NATO hanya menggunakan mereka sebagai pion. Saat Umut sedang berbicara, tiba-tiba dia dipukul oleh Arman. Prajurit yang berada di sana berusaha untuk menghentikannya. Setelah Arman berhasil dihentikan, dia meminta untuk dibunuh saja. Saat Altan akan melakukannya, Umut menghentikannya. Dia mengatakan bahwa banyak yang harus mereka jelaskan tentang operasi rahasia. Tapi Ranatan Felix tidak tahu maksud Umut. Umut juga mengatakan untuk mengisolasi Arman.
dan jangan diberi makan, hanya diberi minuman. Var ya Altan! Siktimin emrini ver kafama hadi! O siktimin emrini niye ver? Operasyondan bahsediyorduk. Ne gizli operasyonu? Orayı sen! İkinci komutan! Tecrit! Emre itaatsiz! Götürün! Alır. Dan film Maya Kamu Season 1 episode 7 baru saja dimulai. Awal scene dilihatkan Arman yang sedang diborgol berpindah ke Umu dan Yonka yang berada di tempat komputer. Saat itu ada Altan yang mengatakan bahwa ada masalah mengenai Felix dan Rana. Pada saat menemui mereka, ternyata Rana dan Felix mogok atau tidak bekerja untuk rencana menanam benih atau eksperimen membuat akar benih bisa ditanam tanpa tanah. Mereka berdua mengatakan untuk melepaskan Arman terlebih dahulu agar mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Yonka mengatakan bahwa Arman diisolasi demi keamanannya sendiri. Dia berjanji bahwa tidak ada yang menyakiti Arman. Umut juga mengatakan jika mereka tidak melanjutkan pekerjaannya, kita semua mati kelaparan. Jika bukan demi kami, lakukanlah demi Arman. Tapi Felix mengatakan yang sama, yaitu lepaskan Arman atau mereka semua tamat. Awal mula Rana dan Felix takut kepada mereka menjadi lebih berani karena mengingat Tiffany dan Sam yang sudah mati. Setelah itu mereka pergi. Terlihat Arman yang masih diborgol. Di situ dia berusaha untuk menggapai alat komunikasi. Saat itu Arman mendengar prajurit berbicara soal 2 torpedo buritan kosong. Berpindah ke Umut beserta prajurit lainnya yang juga bereksperimen untuk melakukan rencana membuat pertanian tanpa tanah. Di sisi lain, Letnan Selik menghampiri Felix untuk mengucapkan bertukacita atas meninggalnya Tiffany. Juga sedikit berbincang. Di tengah-tengah perbincangan, Letnan Selik mengatakan tentang Tiffany yang jika saja memang bekerja untuk NATO. Tapi belum saja dia melanjutkan pembicaraannya, Felix memotong perkataannya dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang dicari Letnan Selik, dan jujur dia tidak peduli. Tiba-tiba Felix mengatakan untuk ikuti dia atau kami. Letnan Selik mengatakan dengan bijak jika memilih pihak di keadaan yang seperti ini sama saja seperti kematian. Setelah itu Felix pergi begitu saja. Kembali ke Arman yang dihampiri Felix. Di situ dia menceritakan yang sudah terjadi tadi. Dimulai dari Umut yang mengatakan bahwa mereka menyelamatkan kita adalah misi rahasia NATO, dan hanya Tiffany serta Irena yang tahu soal ini. Juga mengatakan kejadian soal eksperimen tadi. Tapi saat Felix berbicara, terlihat Arman yang tidak semangat dengan mengatakan bahwa ini bukanlah hidup. Tapi Felix menyemangatinya dengan mengatakan bahwa Tiffany dan Sam pasti menginginkan Arman selamat. Begitu juga dengan dia dan Rana. Saat itu Arman menyuruh Felix untuk mengatakan kepada Yonka bahwa dia ingin berbicara. Everyone that rescuing us was a secret mission by NATO. Is there anything I should know? No, you tell me. Also said Stop saying that. Daphne and Jem would have wanted you to survive. Tell Yonca that I want. Setelah Yonka datang, Arman mengatakan sungguh mengejutkan dia datang. Yonka juga mengatakan juga ini sebuah kejutan karena Arman ingin berbicara kepadanya. Di situ Yonka mengatakan apakah ini salahku. Arman menjawab bahwa Tiffany mati bukan salahnya karena penjahatnya sudah jelas. Saat itu Yonka mengeluarkan kalung milik Tiffany dan mengatakan bahwa dia terpaksa meninggalkan Tiffany. Juga memuji kalungnya yang bagus. Ben... Defne bırakmak zorunda kaldık. Aslında alüminyum ok. Artık senin. Setelah itu, Yonka mengatakan apa yang dikatakan Felix yaitu misi rahasia. Dan mereka hanya pion yang dikirim untuk menyelamatkan Arman beserta yang lain. Di situ, Arman mengatakan bahwa dia mendengar prajurit saling berbisik tentang 2 tabung torpedo buritan kosong.
juga mengatakan apakah Yonka ingat guncangan pada perjalanan ke Bulgaria dan menanyakan kenapa kapal bisa kehilangan beban seberat itu secara tiba-tiba dan kenapa sistem trim terkalibrasi. Yonka menanyakan apa maksudnya, tapi Arman mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia hanya bertanya, dan kenapa Umut tiba-tiba membahas soal misi rahasia, seolah-olah dia ingin kita saling berseteru. Yonka mengatakan bahwa Umut tidak akan lakukan itu. Arman meminta Yonka untuk pikirkan semua yang dia alami sejak menginjakkan kaki di kapal ini, maka kau akan paham maksudku. Dia hanya peduli akan kuasa, karena itu dia ingin menjadi pemimpin. Yonka menyangga perkataan Arman dengan mengatakan bahwa itu bukan Umut, ayahnya yang membesarkannya, Umut keluarganya. Mungkin karena itulah Yonka sangat percaya kepada Umut. Saat Yonka akan mengucapkan bertugas soal Divni, Arman menghentikannya bahwa mereka harus mementingkan yang masih hidup dan mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi mereka bisa menjaga nyawa orang-orang di kapal ini. Yonka menanyakan apa maksud dari menjaga nyawa, kecuali menghentikan aksi Rana dan Felix, atau mereka semua akan mati kelaparan. Arman di situ meminta Yonka memanggil Umut untuk berbicara kepadanya, hanya berdua, karena kau sangat percaya kepadanya, ucap Arman. Berpindah ke Felix dan Rana yang diobrak-abrik oleh Altan untuk tidak berdiam diri saja karena tidak melakukan eksperimen itu dan menyuruhnya untuk melakukan hal lain. Untung saja ada Yonka yang menghentikan Altan, juga menyuruh Felix dan Rana untuk berkumpul. Terlihat Umut sudah sampai yang langsung membukakan polkor Arman dan juga memberinya makanan. Sembari Arman memakan dengan lahap, Umut mengatakan tentang hidup semua orang yang tergantung pada benih itu. Setelah Arman selesai makan, dia menjawab apakah Umut takut mati kelaparan, seolah-olah Umut memperdulikan orang-orang di kapal. Tidak hanya itu, Arman juga mengatakan kalau Umut orang paling pandai membunuh. Umut menjawab bahwa dia tahu soal membunuh. Dari pusat kota Baskar Sija, semua orang di sana seperti target, sampai-sampai mereka kelaparan. Karena jika mereka menginjakkan kaki di luar, sniper akan menembak kepalanya. Kelaparan, kejahatan, pemerkosaan, dia sudah melihat semuanya. Orang yang dia anggap paman membuka rahasia. Keesokan harinya, ayahnya, ibunya, adiknya ditangkap. Hingga dia sangat marah, yang langsung mengambil sebuah tembak AK-47 untuk mencari pengkhianat itu, lalu menembak kepalanya. Saat itu usianya baru 13 tahun. Setelah Umut berbicara panjang kali lebar, Arman mengatakan jika ingin Felix dan Rana melanjutkannya, tinggalkan dua anak buahnya di darat, di Norwegia, untuk pengganti Sam dan Divni. Jika dia tidak melakukannya, maka kita semua mati. Umut mengatakan bahwa dia tak akan korbankan prajuritnya, tapi Arman tiba-tiba mengatakan soal misil. Jika Umut menerima syaratnya, dia akan tutup mulut soal itu. Umut bertanya misil apa, seolah-olah dia tidak mengerti. Arman kembali mengatakan bahwa dia tahu. 2 tabung torpedo buritan kosong, dan menanyakan kepada Umut di mana dia menembakkannya. Umut menjawab siapapun yang pantas mati. Juga menanyakan apa hanya sekedar 2 orang kepada Arman. Arman menjawab Altan dan Ahmed. Tanpa pikir panjang, Umut mengiyakan perkataan Arman. Ternyata perkataan mereka semua tadi didengar oleh semua orang yang sedang berkumpul dengan alat komunikasi. Perbincangan mereka berdua tadi adalah jebakan Arman agar mereka semua tahu rahasia yang Umut sembunyikan. Altan dan Ahmed yang mendengar hal itu langsung menghampiri Umut. Neden? Oğlum öyle değil lan. Asker! Saat kembali, Umut sudah ditunggu oleh semua orang. Tanpa basa-basi, Yonka langsung membebas tugaskan Umut untuk menjadi komandan. Karena Umut mengalami pemberontakan, dia menodong pistol ke Yonka. Yonka yang di sana berusaha menenangkannya.
dan Umut meminta mereka semua untuk memanggilnya komandan. Arman di situ mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir. Umut yang merasa kesal berbalik menodong ke Arman yang menanyakan siapa sebenarnya Arman. Yonka di situ berbalik menanyakan di mana Umut menembakkan misil itu. Umut menjawab bahwa itu demi mereka semua agar tetap hidup. Setelah itu dia memberikan tembaknya ke Sedat untuk menyuruhnya menembak. Sedat yang bingung akan menembak, dia pun menodong pistolnya ke kepalanya sendiri. Arman saat itu menyuruh Sedat untuk tenang, dan Sedat malah menodong pistolnya ke Arman. Sembari Arman ditodong pistol, dia terus berusaha menenangkan Sedat dengan mengatakan mereka harus tetap hidup demi keluarga tersayang mereka. Jika tidak percaya maka tembaklah. Pada akhirnya Sedat luluh dan memberikan pistolnya ke Yonka. Sıkacaksın! Hayır! Sedat. Hepiniz! Duydunuz değil mi? Yapma. Yapma. Dinle. Bu güneş her sabah. Setelah kejadian tadi, terlihat Arman dan Yonka yang sedang memikirkan harus diapakan Umut. Yonka meminta Arman yang memutuskannya, karena semua orang percaya kepadanya. Tapi Arman meminta untuk Yonka saja yang memutuskannya, karena dia komandan di kapal ini. Juga Arman yang percaya kepadanya. Selain itu, Arman mengatakan bahwa Yonka punya belas kasih. Jika Yonka menanyakan harus apa dengan pria itu, kita semua sudah melihat banyak kematian. Jadi dia memilih untuk tidak hal yang sama lagi. Setelah itu, mereka semua nampak memberi hormat kepada Yonka, karena menjadi komandan baru bagi mereka. Scene dilihatkan mereka yang berada di tempat komputer, yang melihat pesan yang sebelumnya Umut sudah melihatnya, yaitu tentang NATO yang menyuruh Komandan Erenai untuk menjemput mereka di kos. Felix bertanya-tanya bagaimana Divni tahu soal ini, dan koordinat ini mengarah kemana. Letnan Selik menjawab di suatu tempat di Samudra Hindia, dan terlihat juga ada nomor telepon di situ. Yonka menanyakan di mana telepon satelit Divni. Arman menjawab bahwa itu tidak akan berfungsi jika di bawah air. Mereka harus ke permukaan. Pada saat itu, seorang prajurit mengatakan bahwa mereka akan ke permukaan dan dilihatkan mereka yang sudah sampai di Svalbard, Norwegia. Di dalam kapal, Yonka saat itu langsung menelpon nomor tersebut, yang ternyata itu adalah ayahnya Arman. Arman saat itu menanyakan bagaimana ayahnya bisa selamat dan berbicara di telepon dengan mudah. Ayahnya menjawab, Arman harus tanya sendiri bagaimana dia bisa selamat daripada mempertanyakannya kepadanya, dan menyuruh Arman pikirkan itu. Juga menanyakan bahwa ini semua perbuatannya penelitian Divni, dia yang datang membujukmu untuk menyelam dan Yakamos menyelamatkanmu. Arman menanyakan untuk apa Divni meminta itu kepadanya. Ayahnya menjawab bahwa Divni ingin Arman selamat, begitu juga dengan dirinya. Setelah itu ayahnya menanyakan di mana Divni kepada Arman. Arman menjawab Divni sudah tewas. Ayahnya sempat syok dan menanyakan bagaimana bisa. Bukannya menjawab, Arman malah menanyakan bagaimana ayahnya tahu soal matahari. Ayahnya menjawab bahwa dia harus ke sini dan dia akan menceritakan semuanya. Arman mengatakan di mana keberadaannya. Ayahnya menjawab di sebuah pulau di lepas pantai India. Juga menanyakan di mana Arman berada. Arman menjawab bahwa dia di Svalbard, Norwegia. Selain itu, ayahnya mengatakan bahwa di sana ada dunia baru dan akan menunggunya. Pada saat itu, Arman mengatakan bahwa sebentar lagi matahari terbit dan menutup teleponnya begitu saja. Setelah itu, mereka menanyakan apakah itu ayah Arman. Arman menjawab setidaknya dia terdengar seperti ayahnya. Yonka menanyakan apakah Arman tidak yakin kalau itu ayahnya. Arman menanyakan bahwa ayahnya itu licik dan mereka tidak bisa percaya ayahnya. Juga mengatakan bahwa dia berada di Samudra Hindia dan sekarang dia ingin kita segera ke sana. Yonka bertanya maksudnya ayahnya selamat atau di perlindungan atau bagaimana. Arman menjawab bahwa dia tidak memberitahu lebih, hanya itu. Dan Yonka kembali bertanya apa yang harus mereka lakukan. Arman mengatakan mereka harus ambil benih perlengkapan dan lainnya.
Setelah itu Yonka yang memutuskannya karena dia komandannya. Ne yapacağız peki? Önce gidelim. Komutan olarak sen kendin karar ver. Terlihat Arman, Rana, dan Hasan akan keluar untuk mencari perlengkapan untuk menanam benih. Rana bersama Hasan akan mencari peralatan yang dibutuhkan dan Arman sendirian untuk mengambil benih. Yonka sempat menyuruhnya untuk membawa satu orang untuk menemaninya, tapi Arman memilih untuk sendiri. Jika dia tidak kembali, Yonka hanya kehilangan satu orang. Sebelum Arman keluar, Yonka meminta untuk berbicara sejenak, yang berbicara mengenai dia yang baru saja kehilangan ayahnya. Tapi Yonka rela memberikan apapun hanya untuk dia. Mungkin maksudnya untuk ayahnya Arman. Jadi Arman harus hargai ini dan menyuruh Arman untuk berhati-hati. Setelah itu mereka bertiga sudah mulai bergerak. Terlihat Rana dan Hasan yang melihat pesawat yang dipastikan ada orang lain yang kesana demi benih. Hasan terlihat akan menghampiri pesawat itu dan menyuruh Rana kembali untuk memberitahukan itu kepada komandan. Di dalam kapal ada Letnan Selik yang menanyakan kepada Umut apakah dia tahu Asil Kaya. Umut menjawab bahwa Asil Kaya adalah ayah Arman, yang sebelum kejadian ini dia orang terkaya di Turki. Setelah itu Letnan Selik mengatakan bahwa Asil Kaya masih hidup dan Umut menanyakan bagaimana dia bisa selamat. Letnan Selik juga tidak tahu, tapi saat ini dia ada di Diego Garcia, sebuah pangkalan udara, dan mereka bertanya-tanya kenapa Asil Kaya memilih tempat itu dari sekian banyak tempat. Berpindah ke Altan yang melihat ada sebuah misil yang mengarah ke mereka. Di sisi lain terlihat Arman yang mendengar suara seseorang di tempat itu, yang langsung memanggil apakah ada orang lain di sana. Kembali ke Letnan Selik yang menanyakan jika saja mereka ke sana dan Asil Kaya memang seperti yang dikatakan, mungkin mereka butuh seseorang yang berpikir seperti dia. Umut mengatakan ya, dia butuh iblis dan meminta Letnan Selik membuka palkannya. Terlihat Rana yang sudah kembali ke kapal yang menanyakan apa yang telah terjadi. Felix menjawab bahwa ada misil yang mengarah ke mereka dan mereka mulai menyelam untuk menghindari itu. Kembali lagi ke Arman yang melihat ada seseorang, tapi orang itu tiba-tiba menembaknya. Episode kali ini pun ditutup dengan Arman yang ditembak oleh orang misterius itu. Dan film Yakamo Season 1 episode 7 bersambung.